Keris berdapur jaran goyang. Sekilas tampak sangat sederhana. Tidak banyak ricikan atau bentuk dan ukiran yang rumit. Model dapur keris ini sangat jarang diekspos pemerhati Tosan Aji. Karena tergolong pusaka yang sangat langka. Hanya ada beberapa orang yang terdeteksi mempunyai pusaka keris berdapur jaran goyang ini. Salah satunya di daerah Sragen, Sleman, Yogyakarta. Beliau hanya salah satu dari sedikit orang yang mempunyai keris pusaka ampuh ini. Tuah keris jaran goyang sebagai pengasihan, membuat sang pemilik sangat hati-hati dan merahasiakannya. Seharusnya para pemilik benda pusaka ini tidak perlu merahasiakannya. Sebab sugesti dari keris ini berdapur jaran goyang tidak sedangkal dan sesederhan cuma sebagai suges pengasihan dan pemikat lawan jenis. Namun, jauh lebih dari sekedar itu. Keris dapur jaran goyang juga mempunyai nilai spiritual tingkat tinggi. Tapi selama ini keris jaran goyang ini sering disalahgunakan dan disalahartikan hanya sebatas fungsi sebagai pemikat seks lawan jenis dan pengasihan saja oleh para penggunanya. Setiap benda pusaka yang bersawap atau bertuah tinggi apabila tidak ada yang bisa meredam pasti akan sangat berbahaya bagi penggunanya. Maka dari itu sang empu pembuat keris pusaka ini membuatkan pasangan atau jodoh untuk meredam kekuatan tuah keris yang berlipat-lipat. Dan satu lagi bukan orang sembarangan orang apabila mempunyai sepasang keris ini. Biasanya orang yang linui tentang hal-hal spiritual tingkat tinggi. Keris sebagai pasangan atau yang dalam istilah Jawa disebut keris tindih, yaitu keris putut jaran goyang, berbentuk kecil. Gagangnya menjadi satu dengan bilah keris atau tanpa gagang yang terbuat dari kayu. Tujuan seorang empu membuat keris itu tentu tidak untuk tujuan pragmatis, melainkan demi untuk mengajarkan ajaran-ajaran luhur, melalui bentuk dapur, ricikan, dan pamor sebuah keris pusaka. Keris jaran goyang yang diartikan sebagai pengasihan, sebenarnya menyimpan makna dalam hal asmara menurut filosofi Jawa. Seperti diketahui, seks bagi orang Jawa juga mempunyai sebuah dimensi spiritual. Semua itu sudah tercantum dalam sebuah kitab atau sering disebut Serat Centini. Seks dalam pengertian Jawa bukan nafsu, melainkan ajaran Sangkan Paraning Dumadi. Ciri-ciri keris dapur jaran goyang. Ricikan dan bilah keris jaran goyang berluk 7, dan memiliki gandik, pejetan, dan greneng. Sedangkan pamornya di kedua sisi bilah tidak sama. Satu sisi berpamor naga rangsang dan di sisi bilah lainnya berpamor lar ngingsir. Dalam filosofi Jawa luk 7 pitu itu berarti pitulungan. Bisa diartikan fungsi sebagai sarana menolong diri sendiri atau orang lain. Sedangkan pamor naga rangsang memiliki suges filosofi untuk kewibawaan. Dan pamor lar gangsir untuk popularitas atau kerejekian. Biasanya orang yang membutuhkan ini banyak dari kalangan artis, pejabat, pedagang. Keris berdapur jaran goyang dipercayai bisa mengikat sukma. Oleh sebab itu keberadaan Tosan Aji yang satu ini sangat diburu oleh orang-orang yang gandrung soal asmara. Akan tetapi tuahnya tidak cuma soal pengasihan akan tetapi lebih dari itu. Penglarisan bagi para pedagang, berwibawa bagi para pejabat dan entertainer. Keris berdapur jaran goyang ini biasanya tergolong Tosan Aji bertangguh kerajaan Majapahit akhir atau zaman Kesultanan Pajang Hadiningrat. Ciri tangguh era Majapahit. Ganja sirah cecaknya panjang dan berbentuk wungungan. Keris ini bisa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Namun, akan lebih cocok jika dimiliki kemampuan spiritual memadai. Mengingat kekuatan-kekuatan sugestuah yang tak sembarangan orang bisa memegangnya tahu memilikinya.
Adapun orang yang memiliki keris pusaka ini juga harus mempunyai pasangannya yaitu keris kutub jaran goyang agar bisa meredam kekuatan yang maha dahsyat itu. Biasanya keris kutub jaran goyang ini juga berluk 7 pitu, namun ukurannya lebih kecil atau lebih umum disebut jenis sombro. Gagang kerisnya dari besi atau kuningan berbentuk pandita tapa yang menjadi satu dengan bilah kerisnya. Sedangkan pamornya lintang kemukus, adek dan batu lapak pada bagian sor-sorannya.